sesuatu yang ada di dunia ini memang sudah ditentukan oleh Allah. Di Lauhil Mahfuz sudah dicatat semua. Tetapi kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu rezeki kita apa, di mana, mati kita kapan, nggak pernah tahu. Oleh karena kita tidak tahu, maka kewajiban kita adalah mencari tahu. Ikhtiar. Kan gini katanya. Kita kan udah ditentuin rezekinya sama Allah. Gak usah kerja lagi lah. Diem aja di rumah. Kalau udah datang rezekinya mah pasti bakal datang, nggak bakal kemana. Rezeki memang sudah ditentuin oleh Allah, tetapi kita tidak pernah tahu di mana rezeki itu berada. Oleh karena kita tidak tahu, maka kita harus berupaya untuk menjemputnya, mencarinya. Itu adalah perilaku manusia atau sunnatullah, bahwa tugas seorang manusia hidup di alam dunia yaitu untuk bekerja, berusaha. Ikhtiar itulah bergerak. Kama qala Syekh Abdul Hasan, Allahumma inna qad ajizna 'anda fi dhar wa 'an anfusina min haitsu na'lamu bima na'lam fa kaifa la na'jizu 'an dzalika min haitsu la na'lamu bima la na'lam. Kata Syekh Abdul Hasan, ya Allah, kami ini lemah, ya, tidak berdaya untuk menolak sesuatu yang berbahaya dari diri kita. Min haitsu na'lamu bima na'lam, karena Engkau memberikan pengetahuan akan hal itu. Fa kaifa la na'jizu 'an dzalika min haitsu la na'lam bima na'lam, dan bagaimana kami bisa menolak sesuatu yang berbahaya itu sementara kami tidak tahu. Wa qad qala ba'dul mufassirin fi qouli ta'ala, dan ini pembahasan selanjutnya, sebagian ahli tafsir mengatakan di dalam firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu telah menciptakan apa yang Dia inginkan dan memilihkan akan sesuatu itu. Maka analahumul khiyarah. Pada hakikatnya manusia tidak punya pilihan. Diulang, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah suka-suka menciptakan apa yang Allah inginkan, dan Allah sudah memilihkan sesuatu itu. Maka analahumul khiyarah, dan hakikatnya manusia tidak punya pilihan. Secara hakikatnya. Ma mausulatun, ma di situ mausulah. Wa yahtaru amr alladzi lahu fi khiratuhum. Wa qad yakunu ajabaka mi'ayyana lidzalika waqtan. Allah sudah memilihkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Wa qad yakunu ajabaka wa ayyana lidzalika waqtan wa huwa aslahu laka. Dan Allah sudah menjawab dan sudah menentukan waktu yang terbaik untuk kita. Wa anfa'u fayu'tika, dan Allah akan memberikan yang lebih manfaat untuk kita. Dzalika fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah inginkan, la fil waqtil ladzi turid, bukan waktu yang kita tentukan. Jadi Allah juga mau memberikan sesuatu kepada kita, pasti akan diberikan pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita tentukan. Paham? Allah punya keinginan, manusia punya keinginan. Kira-kira yang terjadi keinginan siapa? Keinginan Allah. Anta turid, Gusti Allah, wa ana urid, wallahu fa'alul lima yurid. Kamu punya keinginan, kata Allah. Aku punya keinginan. Sementara Allah itu semaunya sendiri. Jadi yang berlaku adalah keinginan Allah. Keinginan kita mah ya tergantung keinginan Allah. Wa qad yu'akhiru laka dzalika lidaril karamah wal baqa wa huwa khairun laka wa abqa. Dan terkadang apa yang kita inginkan itu dikabulkannya terakhir di waktu-waktu yang krusial. Ya. Di waktu penghujung. Dan itu adalah
kebaikan untuk kita. Wafil hadis, di dalam sebuah hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min da'in illa wa huwa baina ihda thalathin, imma an tu'jala lahu talabatuhu wa imma ayyudkhara laha thawabuha wa imma ayyusrafa anhu minasu mithluha. Al hadis. Kata Kanjeng Nabi, setiap apa yang diinginkan oleh orang lain, ya, apa yang kita inginkan, illa wa huwa baina ihda thalathin, itu pasti ada 3 hal. Setiap doa itu pasti punya 3 kemungkinan. Imma atu'jala lahu talabatuhu, bisa jadi apa yang kita inginkan itu disegerakan oleh Allah, ya, pengkabulannya. Wa imma ayyudkhara lahu thawabuha, dan bisa jadi apa yang kita inginkan itu diakhirkan oleh Allah atau disimpan oleh Allah dan diganti dengan pahala. Wa imma ayyusrafa anhu minasu, dan ada pula keinginan kita itu justru, ya, dibelokkan oleh Allah, ya, dihalangi oleh Allah karena sesuatu itu berbahaya dan diganti oleh Allah sesuatu yang lain. Dan tadi ya, paham ya? Setiap doa itu ada 3 kemungkinan. Kesimpulannya, ya. Apa? Setiap doa itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, disegerakan, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, bisa jadi diakhirkan oleh Allah dan dia akan diberikan pahala. Yang ketiga, doa itu justru, ya, ditolak oleh Allah, diganti dengan yang lain. Kenapa? Karena sesuatu itu yang justru dia minta adalah berbahaya. Paham ya? Bisa jadi dikabulkan, bisa jadi diakhirkan, bisa jadi diganti oleh Allah. Ini ada suatu cerita. Ada perempuan yang udah berumur. Kalau di kampung itu biasanya dijuluki apa? Bujang lapuk ya. Kalau perempuan biasanya apa? Perawan tua. Laku-laku gitu. Akhirnya perempuan ini minta doa sama kiai supaya cepat dapat jodoh. Disuruh baca sholawat 800.000 kali sehari. Dibaca tiap hari. Terakhir sambil puasa, pati geni. Pas di hari terakhir ternyata si perempuan ini lagi belanja, pulang habis dari pasar buat buka kan, karena udah puasa. Di tengah jalan ternyata dia ditabrak mobil. Akhirnya dia masuk rumah sakit. Nah, ibunya nih komplain sama kiai itu. Pak Kiai katanya doa itu doa cepat dapat jodoh. Ternyata kok anak saya malah ketabrak mobil katanya. Padahal itu puasanya tinggal ngitung jam aja. Komplain lah si ibu-ibu ini. Nah, dijawab oleh sang kiai, alhamdulillah. Kaget si ibu-ibu ini. Loh, Pak Kiai ini gimana sih? Pengen dapat jodoh, malah ditabrak, malah jawabannya alhamdulillah. Akhirnya dijawab oleh sang kiai, pasti dia bakal ketemu dengan jodoh. Tetapi dengan cara yang berbeda. Bukan dengan cara yang kita bayangkan. Ternyata yang nabrak itu adalah dokter, spesialis tulang. Nah, di sini dokter ini bujangan juga. Dia lagi nyari-nyari calon istri tuh. Ditanyalah sama dokter ini, Dek, saya kan udah nabrak kamu nih, saya bakal bertanggung jawab. Kamu minta apa? Kata dokter tuh.
Dijawab sama perempuan ini karena saking lemes ya, udah nggak berdaya gitu. Udah pasrah aja sama Allah. Minta jodoh malah ditabrak gitu. Akhirnya jawabannya apa? Pak dokter, saya mah nggak minta apa-apa. Saya mah udah pasrah aja sama Allah. Wah, ini. Kata dokter, ini jodoh saya yang saya cari-cari ini. Udah begitu ditabrak, nggak minta apa-apa, nggak minta ganti rugi. Udah pasrah aja sama Allah. Kalau Allah pengen saya lagi begini, ya udah saya seneng. Gitu. Wah, udah. Si dokter ini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini kan contoh. Ternyata apa yang kita inginkan itu kadang-kadang dijawab oleh Allah dengan cara yang berbeda. Ya. Coba kalau kita waktu itu langsung suudzon sama Allah. Apa-apaan nih saya doa udah capek-capek ya, baca sholawat 800.000 kali, puasa, tahu-taunya malah ditabrak. Coba kalau kita berhenti di tahap itu, suudzon kita kepada Allah muncul, bisa jadi kita jadi orang yang su'ul khotimah. Ya kan? Padahal tinggal sedikit lagi. Ya. Kata Kanjeng Nabi tadi, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa jadi segera dikabulkan, bisa jadi disimpan oleh Allah, ya, diakhirkan pengkabulannya, akhirnya kita diberikan pahala oleh Allah. Bisa jadi apa yang kita minta justru itu berbahaya dan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, kita kan nggak tahu. Paham ya? Jadi makanya tadi di awal pembahasan kita artikan saja doa itu adalah usulan seorang hamba kepada Allah. Doa itu adalah usulan seorang hamba kepada Allah. Yang namanya usulan, kita nggak boleh nuntut, nggak boleh maksa. Hah? Orang usul ke maksa, kurang ajar. Kamu haknya apa? Itu maksa-maksa. Kamu kan bawahan. Hah? Masa bawahan maksa-maksa usul harus dilakuin lagi? Wah, ini kurang ajar. Udah diangkat jadi pegawai aja kamu di sini. Hah? Muncul kan? Coba kalau Allah ya menegakkan keadilannya. Haknya apa kamu minta sama aku? Gitu. Udah dilahirin ke dunia aja udah untung kamu tuh. Hah? Habislah kita. Jadi doa itu sebenarnya hanyalah tata krama sopan santun seorang manusia kepada Sang Khalik. Adapun nanti dikabulkan atau tidak itu terserah Allah. Kita pasrahkan aja semuanya kepada Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar maka lahumul khiyarah. Allah adalah zat yang menciptakan dan memilihkan segala sesuatunya. Hakikatnya manusia tidak punya pilihan. Maka lahumul khiyarah. Nah, jangan sampai ngajinya udah sampai sini. Berarti kalau begitu udahlah nggak usah berbuat apa-apa lagi. Wah, bahaya. Bahaya tuh. Kan semuanya udah ditentuin. Berarti kita nggak perlu berbuat apa-apa gitu. Salah lagi nih. Jadi ngaji itu ya harus hati-hati. Kita sebagai seorang manusia, ketika meminta kepada Allah, itu adalah sopan santun. Sesuatu yang ada di dunia ini memang sudah ditentukan oleh Allah. Di Lauhil Mahfuz sudah dicatat semuanya. Tetapi kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu rezeki kita apa, di mana, mati kita kapan, nggak pernah tahu. Oleh karena kita tidak tahu, maka kewajiban kita adalah mencari tahu, ikhtiar. Kan gini katanya. Kita kan udah ditentuin rezekinya sama Allah. Gak usah kerja lagi lah, diem aja di rumah. Kalau udah datang rezekinya mah, pasti bakal datang, nggak bakal kemana. Rezeki memang sudah ditentuin oleh Allah. Tetapi kita tidak pernah tahu
di mana rezeki itu berada. Oleh karena kita tidak tahu, maka kita harus berupaya untuk menjemputnya, mencarinya. Di rumah kita ada berlian, ada harta karun tersembunyi, tapi kita nggak tahu. Kira-kira bakal ketemu nggak? Senang nggak hidupnya? Nggak senang. Tapi kalau kita tahu di dalam rumah kita ada berlian, kita gali kemudian ketemu, wah, seneng kan? Ya kalau nggak tahu nggak bakal seneng. Ya kita seperti itu. Ketemu nggak rezekinya? Ya nggak bakal ketemu kalau nggak dicari. Itu adalah perilaku manusia, syariat manusia, hukum alam atau sunnatullah, bahwa tugas seorang manusia hidup di alam dunia yaitu untuk bekerja, berusaha, ikhtiar itulah bergerak. Nah, kalau nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kerja, nggak mau ikhtiar, nggak mau jualan, nggak mau usaha, ya udah nggak usah hidup tuh, mati aja. Hah? Jadi mudah sebenarnya untuk membolak-balikan pikiran kita tuh. Katanya semuanya udah ditentuin sama Allah, udah nggak usah kerja, nggak usah usaha, diem aja. Ya kalau nggak mau ngapa-ngapain, ngapain masih hidup? Mending mati aja. Hah? Ya logika kita kadang nggak masuk. Justru kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah supaya bekerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan makhluk manusia, jin, itu tugasnya adalah untuk bekerja. Bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa profesi kita? Jadi guru, ya udah ngajar. Lakukan dengan profesional. Ikhlas untuk Allah. Tujuannya Allah. Apa profesi kita? Jadi polisi, ya udah. Jadilah polisi yang profesional, yang baik. Bekerja untuk Allah. Jadi ibu rumah tangga sama. Nyambel, nyapu, ngurus anak, lakukan semuanya lillahi ta'ala. Itulah bentuk ibadah kita. Jadi jangan terlalu kita ya mengkategorikan ibadah itu sesuatu yang bersifat seremonial terus ya. Sholat itu ibadah, haji itu ibadah, puasa itu ibadah. Kalau pekerjaan setiap hari bukan ibadah ya. Repot kalau begini. Hah? Repot kan? Padahal kalimatnya ya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah itu bukan hanya sholat. Kalau seandainya yang dimaksud oleh Allah adalah sholat, pasti kalimatnya sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyushallun. Nah ini kita terlalu terjebak